Kesatria Muda, selamat datang di Ngulik Teknik. Jadi di Ngulik Teknik kita bakal ajak teman-teman Kesatria Muda buat keliling-keliling nih di departemen-departemen yang ada di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Tapi sebelumnya lebih baik kita kenalan dulu nggak sih biar akrab? Nah, perkenalkan nama aku Kintan dari Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2020. Dan namaku Tarima dari Teknik Kimia 2020. Oke, karena kita udah kenalan, mendingan kita langsung aja yuk belajahi di Departemen Teknik Mesin dan Industri. Bentar-bentar, kayaknya bakal lebih seru lagi kalau rame-rame nggak sih, Kin? Bener banget tuh, Tar. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke dalam, siapa tahu ada temen-temen yang bisa kita tanya-tanyain nih. Yuk. Aku nggak bisa ngerjain sih. Itu nggak sih, Kin? Mas, Mbak, bentar, Mbak. Halo. Anak mesin sama industri bukan ya? Iya, betul banget. Oh, kalau gitu boleh dong ajak kita keliling-keliling di DTMI. Ayo. Sana aja, biar luas. Oh ya, boleh. Oke, Mas. Halo Kesatria Muda, jadi di sini kita udah ketemu nih sama anak Teknik Mesin UGM. Nah, mungkin sebelum aku tanya-tanya ke Masnya, mungkin Masnya boleh kenalan dulu nih biar lebih akrab lagi sama Kesatria Muda di sini. Halo Kesatria Muda, perkenalin namaku Marcelinus, biasa dipanggil Linus. Aku dari Teknik Mesin Angkatan 20. Oke, namanya Mas Linus ya. Ini karena Kesatria Muda nih masih kayak baru mau masuk nih, pasti mereka penasaran nggak sih kayak kalau baru-baru pertama masuk teknik mesin belajar apa aja sih? Gitu. Oke, sedikit jelasin kalau sebenarnya waktu awal semester 1 tuh pelajarannya nggak terlalu jauh sama SMA. Mungkin ada beberapa tambahan seperti gambar teknik. Nah, gambar teknik itu kita gambar gitu pakai pensil, terus pakai penggaris gitu, nggak boleh langsung di shred gitu, nggak boleh. Terus nanti setelah pakai alat tulis kita nanti pakai software gitu, misalnya AutoCAD sama Inventor gitu, Tar. Oh, oke. Jadi kalau di kuliah tuh kalau awal-awal paling kurang lebih sama kayak SMA, Bener cuma banget. lebih advance di segi kayak kita lebih mempelajari software yang dulu pas SMA kita belum sempat belajar ya, teman-teman. Bener banget gitu. Nah, itu kan kalau aku dengar ya dari ulasanmu juga, dari kabarmu juga kayak kamu sempat bilang suka dan duka gitu ya. Nah, mungkin Kesatria Muda juga penasaran nih, kayak pas pertama kali kamu masuk teknik mesin UGM, ngerasain culture shock nggak sih? Secara kan kuliah sama SMA tuh agak beda kali ya. Ya sedikit sih, contohnya ini kan kalau di SMA aku dulu kan ceweknya banyak gitu kan, Tar. Iya, Nah, kalau di setara kan? teknik mesin tuh ceweknya cuma segini ya, paling maksimal tuh 13 orang dari 150 orang. Bayangin teman-teman. Jadi itu sih yang culture shock-nya. Terus kalau di SMA kan kita dikejar-kejar oleh guru. Misal kita belum ngerjain tugas, kita dikejar-kejar oleh guru. Nah, kalau di kuliah tuh kita yang kita yang ngejar nilai gitu. Jadi dosennya kita mau ngumpulin atau enggak ngumpulin tugas tuh terserah gitu. Yang penting dosennya tuh ya nilai gitu. Jadi kita kayak nggak dikejar gitu, kita harus sadar diri kalau kita tuh punya kewajiban untuk mengerjakan sesuatu. Dan juga kayaknya tadi aku dengar kayak perbedaan signifikan antara SMA sama kuliah tuh pasti di laboratoriumnya nggak sih? Bener banget. Kalau SMA kan laboratorium cuma dikit ya. Kalau kuliah nih lebih banyak, teman-teman. Nah, kalau di teknik mesin sendiri, kalau sebagai semester awal atau sebagai maba nih, seperti Kesatria Muda, itu ke lab apa aja sih? Nah, kalau di semester awal mungkin kita mulai praktikum biasanya tuh semester 2 gitu, teman-teman. Nah, semester 2 kita biasanya ada praktikum bahan material atau bahan teknik. Nah, nanti kita ada labnya sendiri, yaitu lab bahan teknik. Terus semester 3, 4, dan 5, 6 dan seterusnya itu ada beberapa lab. Contohnya kayak lab TMP, nanti itu buat praktikum manufaktur. Terus ada lab perpindahan kalor massa, lab sistem dan komputasi, terus ada lab mekanika fluida. Seperti itu, Tar. Ada beberapa, emang banyak sih. Kalau di teknik mesin itu ada 8, kalau di teknik industri ada 5 gitu. Jadi kalau di DTMI sendiri itu sekitar ada 13-12 lab gitu sih. Oke, jadi buat Kesatria Muda ya, sebagai anak teknik mesin, nah pasti kita melewati banyak praktikum gitu. Benar, dan juga laporan praktikum, teman-teman. Jadi itu ya yang membedakan antara SMA sama kuliah juga gitu. Pasti Kesatria Muda juga penasaran nggak sih, Nus, kayak di teknik mesin sendiri ada fasilitas apa aja sih yang menunjang pembelajaran gitu? Oke, ya fasilitas tuh nggak jauh beda sama gedung-gedung lain ya. Kayak ada ruang kelas, kamar mandi, ada tempat parkir yang luas. Kalau
DTMI sendiri tuh di sini tuh ada tempat parkir. Nah, itu salah satu tempat parkir terluas di teknik itu. Jadi teknik-teknik lainnya tuh nggak ada tempat parkir yang luas gini. Biasanya anak tekim itu pada numpang di sini. Jadi kita tuh mempunyai lahan parkir yang sangat luas dan enak. Terus ada ruang sidang, itu ruangnya buat keperluan untuk kakak-kakak yang mau sidang gitu. Terus ada sekrenya KMTM itu sekrenya ada di belakang gedung DTMI. Nah, di sekrenya tuh enak teman-teman, bisa Netflix-an, bisa main gitar, bisa main piano. Pokoknya di situ tuh lengkap, ada AC juga. Pokoknya kalau teman-teman gabut nggak ada kelas, teman-teman boleh main ke sekre gitu. Itu Tar. Nah, mungkin sekarang yang Kesatria Muda pengen tahu tuh fun fact-nya nggak sih? Nah, mungkin bisa di-mention kali ya Mas Linus, apa sih yang membedakan teknik mesin dengan teknik-teknik yang lain gitu? Oke, Tar. Udah tak bilangin tadi kayak yang awal-awal tadi, kalau di teknik mesin tuh fun fact-nya nggak fun fact, ini fact banget, maksudnya fakta banget. Contohnya kayak cewek di mahasiswi di mesin tuh dikit. Terus fun fact lagi tuh kita KMTM sendiri itu membawahi beberapa tim-tim gede di UGM, contohnya kayak Bima Sakti, Arjuna, Semar, Gamma Force dan lain-lain itu. Terus fun fact-nya kayak tadi ini parkirannya gede banget. Di sini tuh parkirannya paling gede di teknik. Teman-teman boleh lihat di teknik-teknik lainnya, pasti parkirannya nggak sebesar di parkiran di DTMI gitu sih. Itu sih fun fact dari DTMI khususnya teknik mesin gitu sih, Tar. Oh iya, aku dengar-dengar juga karena jumlah perempuan di teknik mesin dikit tuh ada sebutan khusus gitu ya katanya. Benar, kalau teknik mesin tuh perempuannya kita sebut dengan nama Sri Kandi gitu, Tar. Waduh, keren banget sih ada sebutan khusus. Kayaknya teknik-teknik lain nggak ada sih. Ini spesial posisi teknik mesin. Pertanyaan terakhir nih, aku mau nanya, harapan Mas Linus kepada Kesatria Muda di sini apa nih? Mungkin boleh. Harapannya mungkin semangat buat Kesatria Muda menghadapi kehidupan yang lebih kompleks ya, baik dari dari akademik maupun non akademik. Persiapkan mentalnya juga menghadapi yang akan datang gitu. Ya, semoga jadi pribadi yang lebih baik dan bisa mengharumkan bangsa, negara dan serta orang tua masing-masing. Gitu aja sih. Mantap banget. Monggo dicatat teman-teman, diingat-ingat ya harapan dari Mas Linus. Oke, nah sekarang aku udah bersama perwakilan dari HMT ini. Halo Kanisa. Halo Kintan. Oke, mungkin Kanisa boleh perkenalan diri dulu nih buat Oke. teman-teman Kesatria Muda. Halo teman-teman, nama aku Korinisa Jasmine dari angkatan 2020 Teknik Industri. Di sini aku sebagai perwakilan HMTI. Salam kenal. Oke, kalau gitu aku boleh langsung ya nanya-nanya tentang teknik industri Oke. nih. Oke, mungkin awal-awal di jurusan teknik industri ini Kanisa belajar apa aja sih? Jadi di semester 1, semester 2 teknik industri itu biasanya cuman belajar tentang pengetahuan alam yang dasar seperti fisika, matematika, khususnya kalkulus, kimia dasar dan juga biologi kita juga dapat. Itu untuk sebagai dasar ergonomika. Selain itu kita juga udah mulai tentang selak-beluk teknik industri itu kayak gimana sih sebagai beginner aja gitu. Oke, nah karena udah berproses gitu ya selama ini, ada nggak sih perbedaannya di antara semester pas masih maba gitu ya sama semester yang sekarang? Oke, jadi semester sekarang, semester 3-4 lah, tahun kedua itu jujur agak lebih shocking sih karena udah mulai offline kan dan juga praktikumnya udah mulai lebih banyak. Kebetulan semester 4 di kurikulum aku itu dapat 3 praktikum sekaligus. Jadi agak overwhelming sih kadang, tapi masih alhamdulillah masih doable lah. Oke, nah karena tadi udah banyak praktikum ya, berarti ada fasilitas apa aja nih Kak di teknik industri? Oke, jadi untuk mungkin aku mulai dari laboratoriumnya dulu ya. Ada 5 laboratorium yang tersedia untuk mahasiswa teknik industri. Kita di sini kebetulan di laboratorium SILOG atau Supply Chain and Logistics. Jadi itu belajar tentang rantai pasok. Kedua itu ada lab QRE atau teknik mutu dan keandalan. Kedua ada lab ergonomika. Keempat ada laboratorium proses produksi, dan kelima itu adalah laboratorium simulasi dan komputasi. Oke, berarti lengkap banget ya teman-teman untuk fasilitas di jurusan teknik industri ini.
Nah, kalau untuk fun fact-nya sendiri nih, ada nggak sih yang membedakan teknik industri dengan teknik yang lain? Ada dong. Untuk fun fact teknik industri itu dosen-dosennya tuh kece-kece banget. Soalnya mereka suka banget ngeband. Kita tuh punya ngeband dosen-dosen teknik industri sendiri. Jadi biasanya kalau ada acara pensi, ada acara himpunan atau jurusan gitu, mereka pasti bakal manggung. Itu pasti seru banget sih. Wih, seru banget dong ya. Berarti hubungan antara mahasiswa dengan dosennya itu dekat gitu. Iya, ya, betul banget. Akrab. Nah, oke. Kalau untuk Kanisa sendiri punya nggak pesan-kesan atau harapan buat teman-teman Ksatria Muda nih nantinya? Oke, untuk Ksatria Muda, harapan aku adalah teknik industri semoga bisa menjadi tempat untuk teman-teman berkembang, menjadi mahasiswa dan juga tempat untuk belajar yang lebih, untuk menambah wawasan teman-teman gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Kanisa udah menyempatkan waktunya untuk aku wawancara gitu Iya, seputar makasih teknik juga, industri. Kintan. Nah, mungkin segitu aja nih teman-teman pengetahuan seputar teknik industri di Ngulik Teknik kali ini. Nah teman-teman, tadi kita sudah mengulik dari Departemen Teknik Mesin dan Industri. Pastinya teman-teman gak sabar gak sih untuk kuliah di sini? Bener banget kan? Nah, sebelum kita tutup Ngulik Teknik edisi Mesin dan Industri, baiknya kita jargon dulu nggak sih? Iya dong. Bener. Mungkin kita mulai dari jargon teknik industri dulu kali ya. Oke, habis aku praktekin, kalian ikut ya. Oke. Jadi industri 1, IEKMU better. Oke. Gitu ya, Habis oke. ini 1, 2, 3. Industri 1, IEKMU better. Keren banget. Kalau mesin gimana? Kalau mesin tuh sederhana ya teman-teman. Jadi kalau aku ngomong mesin, nah itu kita langsung M forever gitu. Kita bareng-bareng ya. Oke. Kita coba ya. 1, 2, 3. Mesin M forever. Gitu. Wow, oke. Nah, kalau gitu terima kasih ya untuk kakak-kakak dari teknik industri dan teknik mesin yang udah menemani kita pada hari ini. Oke, thank you juga Ksatria. Gimana nih teman-teman Ksatria Muda? Abis dengar jargon dari mesin sama industri, tentunya kalian pasti makin semangat kan buat ngikutin rangkaian acara PPSMB Ksatria selanjutnya. Nah, biar kalian makin semangat lagi nih, baiknya kita juga jargon PPSMB Ksatria nggak sih? Nah, coba. Oke, jadi gini ya teman-teman, melesat harmoni, menggapai imaji. Oke. Udah bisa ya teman-teman? Bisa dong. Yuk. Bareng-bareng ya. Oke. PPSMB Ksatria Melesat harmoni, menggapai imaji. Yeay.